Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 12 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Tuhan diolok-olok. Ketika Tuhan diolok-olok. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 19 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami melihat sebuah peristiwa yang sangat luar biasa sebagaimana firman yang sudah kami baca. Dan biarlah kami tidak bertingkah laku seperti Pilatus dan orang-orang prajurit-prajurit yang menjadi kaki tangan Pilatus melakukan sebuah pengolok-olokan penghinaan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bukankah kita dari kecil diajarkan untuk berani? Kalau ada orang yang kemudian menekan kita, berani untuk melawan. Kalau kita tidak salah, kita berani mempertahankan diri. Itu yang saya ajarkan kepada dua anak laki-laki saya sewaktu masih TK. Karena kebetulan anak saya TK-nya itu masih dekat dengan rumah sehingga dia bisa jalan kaki lewat gang. Itu diizinkan. Kakaknya 2 tahun lebih besar, itu di SD, di sekolah yang sama. Mereka berjalan berdua. Satu hari kelak setelah mereka pulang dari sekolah, kemudian pulang ke rumah, kakaknya bercerita bahwa mereka berdua diganggu. Dan mereka kemudian menceritakan bahwa mereka berani menghadapi anak yang lebih besar dari mereka berdua. Dan dengan penuh kebanggaan, dia bisa mempertahankan diri walaupun tidak terjadi keributan ataupun perkelahian anak-anak kecil. Tapi dengan bangga menyatakan tentang keberaniannya. Sahabat seperjalanan, bukankah kita pun dipanggil oleh Allah supaya kita memiliki roh keberanian? Bukan roh ketakutan. Tetapi yang menarik, ada tingkah laku berani yang sesungguhnya sudah salah kaprah. Apa yang dilakukan oleh Pilatus dan prajurit-prajuritnya? Dia berani menentang Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Perlakuan pertama dari keberanian Pilatus, dia menyesah Tuhan. Tuhan yang diutus datang ke dalam dunia untuk mengabarkan kebesaran dan karya keselamatan dan kasih-Nya. Itu disesah oleh Pilatus. Tindakan yang luar biasa. Kalau kita boleh katakan tindakan sangat kurang ajar kepada Allah. Mungkin kita berkata, mengapa Tuhan Engkau membiarkan Engkau disesah? Mengapa Engkau dibiarkan dianiaya? Mengapa Engkau membiarkan diri untuk kemudian menderita dan disalibkan? Mari kita belajar tindakan apa yang dilakukan oleh Pilatus setelah menyesah. Apa yang dilakukan? Prajurit-prajurit itu menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Ini adalah tindakan penghinaan seakan-akan, bukankah engkau yang menyebut diri sebagai raja? Bukankah engkau yang menyebut diri sebagai Mesias anak Allah? Sekarang aku taruh mahkota duri. Yang seharusnya mahkota emas, ini mahkota duri. Kemudian firman Tuhan setelah memberikan mahkota duri di kepala Yesus, mereka memakaikan dia jubah ungu. Jubah ungu adalah jubah warna kerajaan. Lalu kemudian seakan-akan, bukankah engkau raja, sekarang aku jadikan engkau raja. Tapi itu adalah olok-olok dan penghinaan yang luar biasa. Ayat ketiga dikatakan, sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai orang Yahudi." Setelah itu mereka menampar mukanya. Sahabat seperjalanan, kita tentu tidak akan melakukan hal ini. Kita tidak akan menampar muka Yesus. Kita tidak mungkin menaruh mahkota duri. Dan kita tidak mungkin menyesah Yesus. Karena itu peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi kalau seandainya kita memposisikan diri sebagai prajurit-prajurit dari Pilatus. Dan kemudian Pilatus sebagai kaisar itu memerintahkan, apakah kita tidak akan melakukannya? Maka secara otomatis, karena kita ada di bawah perintah manusia, perintah atasan, kita akan melakukannya dengan senang hati. Dan mereka tidak pernah berpikir bahwa itu berdampak besar buat hidup mereka. Mereka memperlakukan Tuhan yang sebetulnya hidup mereka pun ditentukan oleh Allah. Hidup dan mati mereka ditentukan oleh Allah. Apakah mereka akan masuk ke dalam kerajaan kekal atau kepada kematian kekal? Itu ditentukan oleh Allah.
tindakan-tindakan yang luar biasa seperti ini? Dan bukankah dalam banyak peristiwa kita melihat ada orang yang berani menantang Tuhan? Di mana engkau Tuhan? Aku menantang engkau di sini. Kalau engkau memang Allah itu ada, maka dalam 2 minggu aku menghina engkau saat ini. Kalau engkau memang ada dalam 2 minggu, aku akan meninggal. Kalau tidak meninggal berarti engkau tidak ada. Bukankah peristiwa itu terjadi, sahabat seperjalanan, kalau mengikuti berita? Ada orang yang sangat dengan berani menantang Tuhan dan menyimpan kitab suci di bagian tubuh tertentu yang tidak layak. Sahabat seperjalanan pasti memahami peristiwa itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, satu hari kelak nanti kita akan meraung-raung, kita akan menangis-nangis, kita akan berkabung, memohon belas kasihan Tuhan sewaktu kita bertemu di pengadilan kelak nanti di akhir zaman. Semua orang-orang sombong, semua orang-orang yang kemudian mengatakan dirinya sebagai orang-orang hebat, semua orang-orang yang menghina Allah, semua orang-orang yang kemudian mencoba untuk mempermalukan Tuhan. Kita tidak mungkin menyalibkan Yesus, tapi bukankah kita seringkali menghina Tuhan dalam hidup kita? Dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dan mengatakan Tuhan tidak ada. Yang ada adalah diriku, yang hebat adalah diriku. Aku kaya, aku berhasil, bukan karena Tuhan. Tuhan itu omong kosong, Tuhan itu bullshit. Atau kita berani mengucapkan kata-kata yang lebih kotor daripada yang diucapkan tadi. Ingatlah, setiap kata, setiap pikiran, setiap tindakan yang kita buat kepada Allah, satu hari kelak nanti kita akan bersujud, kita akan bersimpuh, kita akan meraung-raung, dan kita akan memohon belas kasihan Allah. Kalau Allah kemudian memberikan belas kasihan. Namun jikalau kemudian Tuhan berkata, hai engkau, waktumu sudah habis. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, tidak ada lagi kesempatan untuk merubah hidupmu. Karena engkau sudah menyelesaikan kehidupanmu. Dan engkau sudah tidak memakai kehidupan dengan baik-baik. Engkau bukan menjadi pribadi yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tapi engkau melawan Allah. Engkau melawan Tuhan. Engkau memahkota duri. Memberikan mahkota duri kepada Yesus. Engkau memberikan jubah ungu kepada Yesus. Engkau menampar Yesus. Engkau menyesal Yesus. Kita tidak melakukan persis seperti mereka, namun seringkali bukankah dalam hidup kita, dalam tingkah laku kita, kita melakukan perkara-perkara juga yang sama. Biarlah sahabat seperjalanan dengan kesadaran seperti demikianlah. Ingatlah, jangankan mengolok-olok dan menghina Allah, tapi menghina dan mengolok-olok ciptaan Tuhan pun engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Biar kita menjadi pribadi yang mawas diri, berhati-hati berbicara, berhati-hati bersikap, berhati-hati berkata-kata. Berhati-hati untuk menjaga hati kita senantiasa dalam sebuah kebenaran pikiran kita. Karena setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan suatu hari kelak di tahta pengadilan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang akan luput. Engkau pergi sejauh manapun Tuhan akan tangkap. Dan Tuhan berkata, engkau mau pergi kemana? Engkau harus menghadap aku dan mempertanggungjawabkan kehidupanmu saat ini. Inilah keputusan pengadilan di akhir zaman nanti. Sahabat seperjalanan mengingat semuanya itu, berhati-hatilah, hormatilah Allah. Dan hiduplah di dalam kebenaran Allah dengan rasa takut, dengan rasa gentar. Karena kuasa dan kemuliaan Allah dan pengadilan Allah suatu hari kelak nanti akan dinyatakan kepada setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Hiduplah dengan penuh rasa hormat kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Segala kemuliaan hanya buat Allah. Shalom.